Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang praktikum gaya gesek yang beranggotakan Arya Alyamsa Setiawan, Dian Rizky Permatasari, Farida Nuzuli Rohmawati, Marcelina Mune, dan saya sendiri Muhammad Reza Yusuf. Yang pertama ada gaya gesek. Gaya gesek adalah suatu gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek muncul jika dua buah benda bersentuhan. Suatu benda jika berinteraksi dengan benda lain dalam bentuk gesekan pasti akan muncul gaya gesek. Gaya gesekan merupakan hukum-hukum yang empirik yang tidak didasarkan pada teori tertentu, melainkan semata-mata berdasarkan pengamalan belaka. Hukum-hukum tersebut menyatakan bahwa gaya gesek yang bekerja jika di antara dua benda yang bersinggungan adalah sebanding dengan gaya normal, tak tergantung pada luas permukaan, tak tergantung kepada kecepatan relatif. Dua hukum pertama di atas dikemukakan oleh Leonardo da Vinci, sedangkan hukum yang ketiga oleh Charles Coulomb. Sistem gaya gesek. Jika sistem balok dan beban mengalami percepatan A, maka sesuai hukum 2 Newton, persamaan gerak sistem tersebut dapat diungkapkan dengan persamaan M1 plus M2 sama dengan M2G dikurangi mu K M1G dengan mu K, yaitu koefisien gesekan kinetis. Jika sistem balok dan beban pemberat semula dalam keadaan diam, maka setelah bergerak dalam selang waktu T, beban pemberat akan menempuh jarak vertikal atau H. Dengan demikian, berdasarkan sifat gerak lurus berubah beraturan, besar percepatan sistem dapat dinyatakan dengan persamaan A sama dengan 2H per T kuadrat. Yang pertama, memasukkan persamaan 2 ke dalam persamaan 1. Kemudian bagi tiap suku dengan faktor M1, M2G, maka kini diperoleh Y sama dengan 2H per T kuadrat sama dengan 1 per M1 dikurangi mu K 1 per M2. Suatu persamaan yang dapat menjelaskan keadaan gerak sistem. Tampak bahwa persamaan 3 setara dengan persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan A plus BX dengan Y 2H per T kuadrat, A sama dengan 1 per M1, B sama dengan mu K, dan X sama dengan 1 per min M2, sehingga koefisien gaya gesekan kinetis atau mu K dapat ditentukan secara implisit dengan metode kuadrat terkecil berdasarkan persamaan 4 dan 5. Kemudian alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan gaya gesek. Yang pertama set luncur, yang kedua mika penggesek, yang ketiga tali atau benang, yang keempat katrol, yang kelima penyangga papan, yang keenam mister atau meteran pita, yang ke-7 stopwatch, yang ke-8 neraca teknis, dan yang terakhir beban pemberat. Untuk selanjutnya, prosedur percobaan dan susunan alat. Yang pertama, menimbang massa balok dengan neraca teknis dan catat hasilnya sebagai M1. Yang kedua, memasang papan luncur di atas meja praktikum Anda. Usahakan agar papan benar-benar horizontal dengan menggunakan alat pengukur rata benda atau waterpass. 3. Meletakkan balok pada papan dengan menggunakan tali. Hubungkan balok dengan papan pemberat melalui katrol yang terletak di ujung atas papan. Mula-mula, pilih massa beban pemberat yang sekecil mungkin, tetapi dapat menyebabkan sistem bergerak atau dipercepat. Ukur massa beban pemberat dan catat sebagai M2. Keempat, sebelum terjadi gerakan, tahan dulu balok beberapa saat, ukur jarak secara vertikal, beban pemberat ke lantai dan catat sebagai H. Setelah itu, lepaskan balok dan pada saat yang sama, mulai mengaktifkan stopwatch untuk mengukur selang waktu sampai dengan beban pemberat menyentuh lantai. Catat selang waktu ini sebagai T. 5. Mengulangi langkah 3 dan 4 atau dalam sebanyak 5 kali dengan variasi massa beban pemberat semakin besar. Usahakan H tetap, tetapi T masih bisa diamati. 6. Menghitung Y dan X berdasarkan persamaan 5 dan catat pada lembar data pengamatan. Praktikum gaya gesek tersebut didapatkan data yang diperoleh sebagai berikut. Percobaan dari 1 sampai ke 5 dengan massanya yang berbeda-beda. Jarak vertikal beban ke lantainya sama, yaitu 82 cm. Waktu tempuhnya berbeda-beda dan didapatkan X dan Y, dan rumus Y sama dengan 1 per M1 ditambah 1 per M2 dikali
2 kali H per G kali T kuadrat, A sama dengan 1 per M2, B sama dengan US, dan X sama dengan 1 per min M1. Pembahasan hasil. Gaya gesek atau Fs adalah gaya yang melawan gerak suatu benda pada suatu permukaan relatif satu sama lain, dan gaya ini bersinggungan dengan permukaan. Arah gesekan searah dengan permukaan bidang sentuh dan berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Gaya gesek bekerja pada balok atau mitra penggesek dengan set luncurnya dalam prosesnya. Perlu dihitung nilai rata dari terapan dan ralatnya untuk mendapatkan nilai koefisien gaya geseknya. Sebelumnya telah dilakukan pengukuran seperti M1, M2, H, dan T dengan memproses rumus 1 per M1 ditambah 1 per M2 dikali 2H per G T kuadrat sama dengan 1 per M1 kurang UK 1 per M2. Lalu dilanjutkan perhitungan nilai X dan Y-nya. Metode ralat kuadrat terkecil dapat diproses dari data terhitung X dan Y. Kemudian menentukan nilai rata dan tetapan grafik A dan B, serta ralatnya SA dan SB. Dari pengolahan data dapat diperoleh nilai UK sebesar 0,7420 plus minus 0,2788 dengan ralat sebesar min 158,65%. Saran. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai saran dalam melakukan pengukuran maupun perhitungan antara lain. 1. Ketika akan melakukan percobaan, alangkah lebih baik kita harus mengetahui materi mengenai gaya gesek terlebih dahulu. Yang kedua, lakukanlah percobaan lebih dari 2 kali agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Yang ketiga, meningkatkan ketelitian dalam menimbang massa beban pemberat dengan proses pengamatan yang benar. Penekanan tombol stopwatch harus pas atau bersamaan dengan jatuhnya beban pemberat ke lantai. Selanjutnya, saran. Lebih cermat dalam perhitungan ralat dengan hasil yang kompleks dalam bentuk desimal. Diharapkan kepada praktikan agar lebih teliti dalam pengambilan data dan kepada asisten agar lebih memberikan penjelasan pada praktikan agar praktikan tidak lagi salah-salah dalam menganalisis data hasil praktikum. Kesimpulan hasil. Gaya gesek adalah gaya yang berarah berlawanan gerak benda atau arah kecenderungan benda akan bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Gaya gesek ada yang bersifat menguntungkan dan ada juga yang bersifat merugikan. Dalam percobaan ini dapat disimpulkan bahwa massa beban berbanding terbalik dengan waktu tempuhnya. Artinya, semakin besar massa beban digantung, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan hingga sampai lantai. Begitu juga sebaliknya, terdapat kesesuaian antara persamaan grafik garis lurus Y sama dengan A plus BX dengan persamaan modifikasi 1 per M1 plus 1 per M2 2H per GT kuadrat sama dengan 1 per M1 kurangi μk 1 per M2 dan diterapkan dengan menggunakan metode grafik mampu dan menguasai dalam proses merangkai dan mengaplikasikan alat-alat praktikum sehingga dapat menentukan nilai μk dan ralat relatifnya. Ketepatan hasil dari berbagai referensi bahwa interval koefisien gaya gesek kinetik μk 0 kurang dari μk kurang dari 1 dan terverifikasi atau diperoleh dari hasil percobaan sebesar dalam kurung 0,7420 plus min 0,2788 di mana hasil plus min tersebut berposisi dalam intervalnya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.